Iya, Sudah Ustaz, silakan lanjut Ustaz. Oke, tadi sampai mana ya? Ada beberapa pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, pendahuluan dulu. Itu latar belakang pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaksana pendidikan di lapangan, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, dan mutu manajemen pendidikan, termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran lebih inovatif. Masuk ke era globalisasi, bangsa Indonesia tidak mati-matinya selalu melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, baik pembangunan material maupun spiritual, termasuk di dalamnya pendidikan anak, keimanan, jasmani, dan juga metode pendidikan. Oke, perumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan anak di dalam Al-Quranul Karim, kemudian apa pengertian materi pendidikan, definisi pendidikan keimanan, dan apa dan bagaimana konsep pendidikan jasmani. Tujuannya apa? Yang pertama, mahasiswa-mahasiswi mengetahui konsep pendidikan anak dalam Al-Quran, memahami materi pendidikan, kemudian mengerti definisi pendidikan keimanan, dan juga mengerti konsep pendidikan jasmani. Pembahasan kita masuk yang pertama. Itu pendidikan anak dalam Al-Quran. Yang kita tahu anak adalah salah satu anugerah terbesar, terindah, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak semua orang gitu istilahnya dikaruniai anugerah, salah satu anugerah terindah ini. Mungkin banyak orang-orang yang sudah nikah bahkan bertahun-tahun tapi belum dikarunia anak seperti itu. Ada juga yang dengan cepat baru nikah beberapa bulan, istilahnya atau beberapa tahun, sudah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak ini adalah salah satu anugerah terindah, bisa dikatakan seperti itu, terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri, anak itu ada di dua macam istilahnya dari segi bahasanya. Yang pertama istilahnya ada aulad, al-aulad, dan juga ada banun. Lalu apa perbedaannya? Pertama, aulad itu dikaitkan dengan konotasi yang pesimis. Maksudnya, jadi sehingga anak di sini perlu perhatian khusus dari orang tuanya. Kemudian istilah kedua banun, kan ada banun, al-malu wal banun, itu mengandung pemahaman secara optimis. Artinya apa? Anak akan menjadi kebanggaan, ketentraman, atau istilahnya cahaya mata orang tua. Oke, seperti itu. Jadi ada dua tadi istilah ini, al-aulad dan al-banun. Jadi anak ini dapat menjadi impian menyenangkan ketika kita mendidik anak dengan baik, dengan benar. Pastinya insya Allah anak ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebaliknya apabila anak ini dididik dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang salah, bahkan mungkin ikut pergaulan di luar dengan cara yang salah, dan auzubillah ya anak ini mungkin akan menjadi anak yang durhaka seperti itu, anak yang tidak baik istilahnya seperti itu. Dijelaskan juga dalam Al-Quran, dan hendaklah surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan dan dalam keadaan lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya mereka berkata dengan ucapan atau tutur kata yang benar. Di sini dalam tafsir fi Zilalil Quran dijelaskan, katanya anak-anak itu ibarat sayap-sayap yang mudah rapuh, sayap-sayap yang mudah patah. Jadi mereka harus meletakkannya dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, menjaganya, mendidiknya. Gitu, seperti itu. Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan surat An-Nisa tadi ayat 9. Jadi masih berkisar tentang orang tua dan orang-orang diwasiati, yaitu mereka yang dititipi anak-anak yatim. Dia perintah terhadap mereka agar mereka memperlakukan anak yatim dengan baik. Di sini kalau ini kan tafsir yang menuju khusus seperti itu. Kemudian seperti ini.
anak itu ya pastinya tanggung jawab orang tuanya. Jadi orang tuanya akan ditanyakan tentang bagaimana perilaku anak itu seperti itu. Dan kita pun, ya kita semua yang sudah menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua, itu pasti kita salah satu kewajiban kita itu adalah mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Jadi diusahakan ketika kita mendidik anak itu sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau dan para ulama alim ulama kita seperti itu. Di sini misalnya dalam tanggung jawab itu ada dua dijelaskan. Yang satu, orang tua agar merasa khawatir jika anaknya dalam keadaan lemah, sehingga orang tua harus berusaha mewujudkan generasi yang berkualitas dengan memperhatikan pendidikan jasmani dan rohani. Jadi ketika mendidik seorang anak itu kita bukan hanya kita perhatikan dari segi jasmaninya saja, maksudnya kadang kita memperhatikan kesehatannya atau pertumbuhannya gitu, bagaimana makanan yang dikonsumsinya, bukan hanya itu, tapi kalau bisa dari segi rohaninya, jadi dari segi agamanya gitu, agamanya dari segi attitude-nya, perilakunya, jadi harus sesuai kita didik dengan ajaran agama Islam seperti itu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini, membekali anak dengan akidah. Nah ini salah satu yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah akidah. Jadi akidah dasar dan pastinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan ada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para ulama kita gitu. Pastinya akidah yang benar, bukan akidah yang sesat. Jadi dasar-dasar atau pondasi agama kita harus ajarkan ketika anak masih usia dini. Kan ada istilah belajar di waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa mengukir di atas air. Maksudnya ketika anak belajar di waktu kecil masih usia dini, itu sangat mudah mereka menyerap apa yang mereka pelajari. Bukan hanya itu, bahkan mereka bisa mengingat sampai ketika dewasa apa yang mereka pelajari, bahkan mereka juga bisa mempraktikannya secara langsung gitu. Yang pastinya kita orang tua bukan hanya menasehati, mengajarkan anak dengan lisan dalam artian menasehati, tapi kita juga harus mengajarkannya dengan perilaku kita langsung gitu, langsung praktik. Jadi anak tuh biasanya mengikuti apa yang orang tua lakukan. Misalnya kalau kita orang tuanya anaknya itu orang tuanya makannya sambil duduk atau minum sambil duduk, otomatis anak kecil itu pasti ngikutin kita gitu. Jadi dia itu akan makan atau minum sambil duduk seperti itu. Dan misalnya kita membuang sampah itu di tempat sampah, anak lihat hal itu, otomatis anak juga akan mengikuti kita. Jadi dia akan membuang sampah kepada tempatnya, sebaliknya gitu. Apabila orang tuanya sendiri makan sambil berdiri, misalkan atau minum sambil berdiri, otomatis anak itu pun akan ikut seperti orang tuanya, dia akan makan atau minum sambil berdiri gitu. Jadi otomatis ketika kita akan mendidik orang tua, mendidik anak kita harus mendidik diri kita sendiri atau menjadi contoh yang baik untuk anak kita sendiri seperti dalam hal praktik. Kemudian, nah ini 3, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak yaitu dengan akhlak yang baik. Nah tadi yang kita jelaskan. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu memiliki akhlak yang baik, otomatis sebelum kita mendidik mereka memiliki akhlak yang baik, diri kita dulu perbaiki. Jadi perbaiki diri kita dulu, perbaiki akhlak kita dulu. Jadi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik diri kita menjadi lebih baik lagi, otomatis insya Allah kita akan mudah mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini presentasi bagian saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Kang Amal Khairuddin. Tafadhol, Kang Amal Khairuddin, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Salbi. Sekarang insya Allah saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni tentang materi pendidikan. Kedengeran ya suaranya ya? Materi pendidikan. Ya, pengertian materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan isi atau pesan yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran secara umum segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nah, materi yang dimaksud adalah
berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Peserta didik dengan bahan ajar yang memungkinkan dapat menguasai kompetensi melalui materi yang disajikan secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Menurut sebagian ahli, materi ajar adalah segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang dikuasai peserta didik, dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Di lingkungan pendidikan informal, materi pembelajaran atau materi yang biasa diajarkan pada umumnya berupa tidak tertulis, terutama fakta-fakta dan peristiwa mengenai kehidupan. Al-Quran dilihat dari konsep bahan ajar atau pendidikan, salah satu bentuk bahan didik yang tertulis di dalamnya menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan tata kehidupan manusia, baik berkaitan dengan tugasnya sebagai hamba Allah maupun sebagai pemberdayaan alam atau khalifatullah. Materi pendidikan dilihat dari sifatnya ada dua, yaitu faktual dan konseptual. Materi faktual yakni konkret dan mudah diingat, sedangkan materi yang sifatnya konseptual berisikan konsep-konsep abstrak dan memerlukan pemahaman. Mempelajari materi faktual lebih mudah daripada mempelajari materi yang bersifat konseptual. Yang selanjutnya materi pendidikan perspektif Al-Quran, ya, dari surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21, yang kurang lebih artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21 ini menggambarkan tentang alam raya dan makhluk yang diciptakan Allah, yakni salah satunya unta, untuk diambil hikmah dan pelajarannya. Pada ayat maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Nah, di sana melambangkan alat transportasi yang diciptakan Allah untuk bangsa Arab pada saat itu. Bahkan sampai saat ini unta digunakan sebagai alat transportasi, objek wisata foto, dan orang yang sedang naik haji atau umroh menggunakan unta, ya, sebagian. Di era modern ini unta dijadikan sebagai hewan balap yang diperlombakan dan banyak manfaat lainnya. Ada beberapa hal yang dapat diambil pelajaran dari ayat-ayat di atas dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, seorang guru, dan seorang pengajar, sudah saatnya materi pendidikan itu merujuk kepada hal-hal yang terdekat dari kehidupan kita, yakni seperti langit yang menaungi bumi atau hewan-hewan, atau khususnya unta sebagai hewan yang selalu dekat di lingkungan kita. Mendidik, mengajar, dan memberi tauladan yang ada di sekeliling kita. Tidak usah jauh-jauh, bahkan yang muluk-muluk malah tidak memberikan pemahaman kepada peserta didik kita. Contoh sederhananya, lingkungan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk mencapai proses dan hasil pendidikan yang berkualitas bagi seorang siswa. Ya, mungkin langsung aja, hal ini memenuhi prinsip kekonkretan dalam belajar sebagai salah satu prinsip pendidikan siswa. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang ada di lingkungannya. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa dimulai ditanamkan pada siswa. Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar bagi siswa. Ya, materi selanjutnya yakni pendidikan keimanan. Kata iman berasal dari bahasa Arab imanu yang artinya percaya. Kata ini berasal dari kata amana yu'minu imanan. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 718 kali dalam Al-Quran.
Ya, pengertian iman terdiri dari 3 hal, yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, dan bahasa diartikan sebagai pembenaran hati. Iman terambil dari kata amana atau yang berarti keamanan atau ketentraman sebagai antonim dari khawatir atau takut. Lebih lanjut dikatakan bahwa iman merupakan bawaan dan merupakan potensi ruhani manusia. Sebagai bawaan, iman baru merupakan ilmu, pengertian, atau pengetahuan tentang Allah pada tingkat awam. Dalam buku klasifikasi kandungan Al-Quran diuraikan pengertian iman yaitu tasdik al-qalbi, pengakuan dalam hati, ikrarul bil lisan, pengikraran dengan lisan, dan amalun bil al-jawarih, pengamalan dengan anggota badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya sebagai berikut. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Di dalam tafsir Tahlili dijelaskan bahwasanya ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Salah satunya yakni yang pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah, termasuk pengertian menyembah Tuhan di sini adalah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Yang kedua, yakni agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapa. Jika maksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapa, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapa dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah. Allah SWT memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, kasih sayang dan usaha kedua ibu bapak telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnya lah apabila kasih sayang yang tiada taranya itu dan usaha yang tak mengenal susah payah itu mendapat balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka. Yang kedua, anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapa mereka. Yang ketiga, sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnya anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkannya. Selain itu Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14-16 yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu
apa yang biasa kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Ya, dalam tafsir tahlili ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan segala perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Hal-hal yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu bapak, yakni yang pertama, ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Yang kedua, ibu menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Ya, mungkin bisa dilanjutkan materi selanjutnya oleh saudari Mbak Aziza. Iya, silakan. Pada Mbak Aziza bisa melanjutkan materi selanjutnya. Saya lanjut, Kak. Iya, silakan. Assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Iya, sudah, insya Allah. Di dalam tafsir tahlili ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Hal-hal yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibunya adalah: 1. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai dan iban, kekuatan yang baru habis masa nifas. Yang kedua, ibu menyusui banyak penderitaan masa menyusukan anaknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala segala penderitaan ini. Diriwayatkan diturunkan berubah. Tatkala aku bersumpah, beliau tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan agama Islam itu. Untuk itu, pada hari pertama aku mohon agar beliau mau makan dan dirinya. Padaku juga mohon agar beliau mau makan. Tapi tetap menolaknya. Oleh karena itu, aku satu persatu di agama yang aku peluk ini. Setelah ibuku melihat keyakinan dan kekuatan pendirianku, ia pun mau makan. Dari sebab ayat ini dapat diambil pengertian bahwa saat tidak berdosa karena tidak mengikuti kehendak ibunya untuk kembali kepada agama syirik. Hukum ini berlaku pula untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh taat kepada orang tuanya, mengikuti syirik dan perbuatan dosa lainnya. Selanjutnya, pendidikan jasmani. Jasmani dalam Kamus Besar Bahasa Arab disebut bahwa jasmani adalah tubuh, badan, benda sebagai lawan rohani atau disebut juga dengan jasad, yang berarti tubuh, badan manusia, hewan, tumbuhan, sesuatu yang berwujud, dapat diraba, dilihat, dan lain sebagainya. Bagian terbatas dari zat. Dalam beberapa kamus bahasa Arab, kata al-jismu diartikan oleh organ tubuh manusia, unta, hewan,
atau sebagainya dari jenis makhluk kasar yang jamaknya jusumun atau ajsamun. Artinya adalah semua orang yang membentuk manusia disebut jasmani. Ada juga yang mengartikan al-jismu sebagai segala yang berwujud. Artinya kata jism dapat digunakan untuk segala sesuatu yang berwujud. Dapat diraba, dilihat, dirasakan, dan lain sebagainya. Adapun sesuatu yang tidak dapat diketahui wujudnya, tidak dapat dikatakan sebagai jism, seperti air, udara, dan lain sebagainya. Hal ini menguatkan bahwa susunan kata yang terdiri dari huruf jim dan sin dan mim memiliki makna terkumpulnya sesuatu. Maka kata al-jismu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud. Juga ada yang mengartikan al-jismu sebagai sesuatu yang memiliki panjang, bentuk atau tampilan, kedalaman, jamaknya jusumun dan ajsamun. Kata ini juga digunakan bagi sesuatu yang akan mati. Maka dapat disimpulkan bahwa kata al-jismu atau jasmani secara bahasa dapat diartikan seluruh organ penyusun tubuh yang memiliki wujud ruh serta memiliki panjang, bentuk atau tampilan dan kedalaman serta akan mati. Kata jasmani dalam Al-Quran terulang sebanyak 2 kali. 1 kali dalam bentuk tunggal mufrad dan 1 lagi dalam bentuk jamak. Kata jasmani dalam bentuk tunggal atau mufrad terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan atau kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja atau memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya, yang dia kehendaki. Allah maha luas kekuasaannya dan rezekinya, lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, secara spontan mereka menolak bagaimana Talut akan memerintah kami, padahal kami lebih berhak untuk mengendalikan pemerintahan daripada dia, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup untuk menjadi raja. Samuel menjawab bahwa Talut diangkat menjadi raja atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa sehingga ia mampu memimpin Bani Israel. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan dijadikan raja itu hendaklah 1, mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala negara. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan umat dan kelemahannya, sehingga dapat memimpinnya dengan penuh bijaksana. Yang ketiga, memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat taufik dan hidayahnya untuk mengatasi segala sesuatu yang tidak mungkin diatasinya sendiri, kecuali dengan taufik dan hidayahnya. Adapun harta kekayaan tidak dimaksudkan menjadi syarat untuk menjadi raja, karena bila syarat-syarat keempat tersebut telah dipenuhi, maka mudah baginya untuk mendapatkan harta yang diperlukan. Sebab Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Adapun kata jasmani dalam jamak terdapat dalam surah Al-Munafikun ayat 63. Apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan saksama. Mereka kefasihannya. Dengan saksama karena kefasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan
atau kutukan ditujukan kepada mereka. Mereka itu musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Dalam kajian yang mendalam mengenai pendidikan anak yang tergambar dalam Al-Quran, kita disuguhkan oleh berbagai ajaran yang menyeluruh, mencakup aspek-aspek utama dalam pembentukan individu yang berkualitas. Al-Quran memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan anak, bukan hanya dalam aspek pengetahuan dan intelektualitas, tetapi juga dalam pengembangan moral, spiritual, dan jasmani. Materi pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran memberikan penekanan pada kepentingan ilmu, pengetahuan, dan pembelajaran, serta pentingnya menggali pengetahuan yang bermanfaat. Selain itu, pendidikan keimanan dalam Al-Quran menunjukkan betapa esensialnya pembentukan karakter yang kokoh, yang berakar pada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Pendidikan jasmani juga mendapat perhatian dalam Al-Quran dengan penekanan pada pentingnya menjaga kesehatan tubuh, kebugaran, dan keseimbangan antara fisik dan spiritual. Semua ini merupakan bagian integral dan pendidikan holistik yang dianjurkan oleh Al-Quran. Melalui panduan Al-Quran, orang tua, pendidik, dan masyarakat diarahkan untuk memberikan pendidikan yang komprehensif kepada anak-anak, memadukan pengetahuan, nilai-nilai keagamaan, kesehatan jasmani dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar terbentuknya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan sehat secara menyeluruh. Dengan demikian, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam pendidikan anak, diharapkan kita mampu mencetak generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi, kesehatan yang baik, serta kesiapan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Mari terus mengembangkan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran untuk mewujudkan masa depan yang gemilang bagi anak-anak kita dan masyarakat keseluruhan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila penyampaian saya ada salah, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah saja. Barangkali ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama atau ada kritikan dan saran. Silahkan didiskusikan, teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya minta waktu sebentar untuk share screen mengenai perkuliahan kita hari ini. Izinkan saya untuk sharing mengenai pendidikan anak. Udah bisa ya sharing? Oh ya. Pada pertemuan kali ini kita secara garis besar bahasan kita adalah tentang pendidikan anak. Bagaimana orang pendidik itu mentransfer ilmu, mentransfer sebuah pengetahuan kepada anak. Dan kita mencoba menggali dari perspektif Al-Quran maupun tafsir
Perlu diketahui kata kunci kita hari ini adalah anak. Dalam Al-Quran sendiri ada beberapa yang digunakan dalam membahas tentang anak. Yang pertama adalah yang disebutkan adalah kata gulam. Gulam bisa diartikan anak. Jadi kata gulam ini beberapa digunakan karena kaitannya itu ketika seorang orang tua yang mengharap anaknya seperti istrinya Nabi Zakaria itu menggunakan diksi atau menggunakan kata gulam, yaitu Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapat kok bisa aku bisa mendapat gulam? Gulam ini bisa diartikan sebagai anak laki-laki yang dia belum sampai dewasa, masih bocah lah seperti itu. Itu bisa biasakan menggunakan gulam. Makanya kata gulam ini identik dengan laki-laki. Namun kalau perempuannya itu bukan pakai gulam tapi jariyah. Tapi jariyah ini tidak diketemukan dalam Al-Quran. Sebagai perbandingan ya, sebagai salah satu pengetahuan bahwa Al-Quran itu membandingkan gulam dengan rijal. Rijal itu juga laki-laki, anak laki-laki. Tapi laki-laki tidak. Dia rijal ini bukan bocah, bukan sudah kecil, tapi sudah dewasa. Gulam ini masih bocah, ini sudah dewasa. Makanya ketika di surat Al-Ahzab Allah memfirmankan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah salah seorang dari laki-laki dewasa kalian. Yang mana ayat ini sebelumnya berbicara tentang Zaid bin Thabit yang diangkat anak oleh Nabi, bahwa beliau bukan kalau anak angkat itu ya tidak mendapat waris dan sebagainya, hanya anak angkat saja. Jadi di situ Zaid bin Thabit sudah dewasa. Itu gulam. Ada beberapa kata-kata gulam ya. Contoh yang lain adalah tentang cerita Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Nabi Bapak Ibrahim itu dengan putra yang halim, yang penyabar, penyantun, dan lain sebagainya. Itu yang digunakan penggunaan yang pertama, yaitu kata gulam. Ada beberapa ayat lain kalau gulam itu juga tentang Nabi Yusuf yang ditemukan oleh beberapa orang yang dicepluskan di sumur. Qalu ya busyra hadza gulam, seperti itu. Penggunaan gulam, bocah, anak. Kemudian kalau di surat Al-Kahfi kata gulam itu adalah wa amal jidaru fakana li gulamaini, untuk dua anak. Ini tembok yang diperbaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir itu milik gulamaini, milik dua bocah yatime ya. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati, bocah anak yang yatim, kemudian yatimin fil madinati, wa amal jidaru fakana li gulamin yatimin fil madinati. Gimana lanjutannya, kok lupa saya. Wa amal jidaru fakana li gulamin yatimin fil madinati. Intinya dia adalah punya dua anak yatim, kemudian kedua orang tuanya itu soleh, sehingga kesolehan orang tua itu bisa berdampak ataupun bisa secara tidak langsung
bisa menular atau memperbaiki kondisi anaknya. Wa amal gulamu fakan abawahu mu'minini fa khashina ayyurhikuhuma tuyana wa kufra. Jadi dua bocah ini dikhawatirkan kafir nantinya. Jadi pendidikan nyambung dengan yang disampaikan pemateri pertama tadi, bahwa wal wajibin al insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, begitu kata Zubat, bahwa hal yang pertama yang wajib diketahui, wajib dimengerti oleh manusia, apalagi untuk anak bocah hulam, yaitu ma'rifatul ilahi bistiqoni, yaitu mengenal Tuhannya. Atau dalam subbab yang kalian baca tadi adalah pendidikan keimanan. Sehingga ma'rifatul ilah di sini mengetahui, mengenal Allah dengan keimanan itu menjadi sebuah benih yang sangat mulia, sangat berharga bagi anak cucu kita, yang ditekankan oleh Al-Quran, iman. Sebagaimana juga yang dibacakan oleh tadi atau pemakalah Prapa yang mengutip surat Al-Luqman ya. Kalau boleh tahu tadi surat Luqman itu juga dibacakan bahwa di situ ada pesan khusus, pesan-pesan Sayyidina Luqman kepada putranya. Luqman kepada putranya, wa idh qala Luqman libnihi, ketika qala Luqman, habis. Qala Luqman berkata libnihi, kepada putranya. Nah, ini kata kedua, yaitu ibn. Kata pertama adalah hulam, ini putra kalian. Ibnun. Luqmanul ibni ya bunayya, he bocah, he cung, la tusyrik billah, jangan berbuat musyrik kepada Allah. Artinya apa ya? Artinya beriman. Jadi pesan pertama yang harus dididik oleh orang tua, baik itu orang tuanya, ini tidak hanya orang tua sebenarnya, meskipun konteks Al-Quran itu kepada putra kandungnya, kemudian kedua ayah orang tua yang soleh tadi itu kepada putranya, itu memang secara biologis anak biologis, tapi anak secara ideologis, maksud ideologis itu guru kepada muridnya, ini juga berlaku, guru kepada murid, orang tua. Makanya dalam pendidikan Islam, terutama dalam literatur Islam, murid itu ya dia kedudukannya seperti anaknya guru. Jadi dia harus makanya di kiai kita beberapa di pesantren itu pengennya ataupun maunya dipanggil abah atau bapak gitu aja, biar menambah kedekatan abah, bapak, abi dan sebagainya. Karena ketika dengan panggilan seperti itu akan lebih akrab, kemudian lebih intens pendidikannya dan lebih memiliki hubungan emosional yang lebih, sehingga ketika ilmu itu ditransfer itu semakin mudah dan menancap, dan tidak ada tidak ada bahasa nantinya kalau sudah tidak belajar itu mantan guru, nggak ada. Jadi mantan ya kiai ya bapaknya, seperti itu terusnya. Dan tidak ada mantan anak atau mantan bapak ayah, nggak ada, sehingga itu hubungannya jangan kekal, hubungan yang abadi antara guru dan murid. Meskipun kalau kita sebagai murid, kita anggap guru-guru kita sebagai orang tua kita. Tapi kalau apakah kita sebagai guru kita menganggap murid-murid ke anak kita, ya tentu itu perlu kita perlu tahu kondisi dan perlu tahu diri. Dalam artinya apa? Dalam artian jangan sampai membuat kalau kita sebagai guru, sebagai orang yang mendidik itu berlaku semena-mena, terus sombong, terus merendahkan murid-muridnya. Tidak. Ini dicontohkan oleh Nabi kepada murid-muridnya. Makanya murid-muridnya Nabi Muhammad itu disebut sahabat, bukan ashabi, bukan sahabat, bukan disebut anak atau apa.
tapi sahabat. Dan literatur Islam, baik itu di tasawuf maupun di yang lainnya, di fikih katakanlah, murid-muridnya Imam Syafi'i itu disebut ashabuna, qala al-ashab. Qala al-ashab dalam kitab-kitab fikih itu adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Padahal secara kata ashab di sini adalah sahabat, teman, dan maksudnya teman apa? Teman dalam menggali ilmu, seperti itu. Sehingga seperti kerendahan hati ini dicontohkan oleh Nabi kita menganggap sahabat murid-muridnya. Kemudian Imam Syafi'i menganggap murid-muridnya sebagai ashabuna. Ashabuna itu ya murid-muridnya Imam Syafi'i. Qala ashabuna dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan diri. Kecuali kalau kita posisinya memang sudah dari sisi usia sepuh sekali, kemudian memang murid-muridnya itu di bawah jauh, dan kita memang dituakan dan sebagainya, ya itu mungkin bisa menggunakan diksi ya bunaya, seperti siapa namanya tadi, Sayyidina Luqman Al-Hakim, ya bunaya, hei anak kecilku, ya bunaya, itu ya bunaya, biar hubungan emosional dan tidak hanya membangun fisik atau jasmani. Kalau mungkin pendidikan fisik jasmani ini ya dari orang tua tadi, yang mana menusui, yang di dalam surat Al-Baqarah itu gimana? Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlan kamilan, yang mana menyusui, kemudian dan sebagainya, surat Al-Isra tadi, wasahibuma fi dunya ma'rufa, surat Luqman, kemudian surat Isra tadi, warhamu makama rabbani shaghira. Ini memang dari fisik. Namun ada dari sisi kejiwaan, psikis. Nah, psikis ini juga bisa dididik oleh pendidikan kejiwaan, ini bisa dilakukan oleh orang tua kandung juga. Orang tua kandung bagaimana mendidik anak itu biar enggak jadi penakut, enggak jadi pemalu dan sebagainya, sehingga dia bisa membentuk dari kecil tadi, sebagaimana mengukir tadi yang dijelaskan oleh pemakalah tadi. Sampai mana-mana ya. Ini ya bunaya ya. Tadi saya sempat mengintip beberapa keterangan dari Roghib Al-Asbahani bahwa seorang anak dinamakan Bani atau Ibnun itu karena dia menjadi bangunan orang tuanya. Saya kata-kata dengan bina membangun. Jadi bangunan itu bentuknya seperti apa ya tergantung orang tuanya. Pondasinya seperti apa. Gitu. Sehingga ketika kita menjadi orang tua ataupun menjadi pendidik, guru, kita mau membentuk mereka itu seperti apa tergantung kita seperti itu. Banyak ya, mungkin itu Ibnun yang laki-laki, untuk banat yang perempuan banyak ayat-ayatnya. Yang lain tentang banat ya, banat itu tinggal tambahin Ibnun atau banat, juga penggunaan ayat-ayatnya juga tidak hanya berkenaan tentang hubungan darah, hubungan biologis dan hubungan murid guru, tapi Al-Quran menggunakan kata bintun itu juga menggunakan antara Nabi dengan kaumnya. Tadi ada surat Hud kalau tidak salah, inna banati hunna adharu lakum, kata Nabi siapa? Banati hunna adharu lakum. Banati di sini bukan anaknya Nabi Lut, tapi dia Banati di sini adalah putra kaum perempuannya Nabi Lut. Sehingga banyak ulama mengatakan seorang nabi itu ya orang tua dari umatnya. Makanya di surat Al-Ahzab Al-Awwal halaman pertama itu kan ada An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Seorang nabi itu lebih berhak dari umat Islam sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya Nabi itu adalah ummahatuhum.
menjadi ummahat ibu-ibunya para mukminin, para umat Islam. Sehingga kita umat Islam menganggap Siti Khadijah, Siti Aisyah itu ya ibu-ibu kita, makanya disebut ummahatul mukminin. Seperti itu. Sehingga kenapa kalau seumpamanya kiai kita menganggap kiai kita orang tua kita, ibu, punya kita panggil ibu, kemudian kiai kita panggil ayah atau bapak atau abah, ya wajar karena beliau ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai kita itu kan pewaris Nabi. Sehingga mereka yang menempati posisi Nabi, sehingga kita memanggil ya abah, ya ibu, ya dan lain sebagainya, ya bapak. Seperti itu ya. Karena ini mencontohnya ayat-ayatnya ini. An-Nabi ula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Sehingga hubungan antara anak, antara guru dengan murid itu seperti orang tua itu ya, benar kan? Orang tuamu ada 3 dan sebagainya yang mungkin kita sering kenal. Orang tua yang melahirkanmu, orang tua yang mendidikmu, yang mengajarimu, kemudian orang tua yang menikahkan anaknya untukmu, yaitu mertua. Itu sudah kita ketahui semua mengenai filosofi orang tua menurut perspektif Islam ya, bagaimana itu pendidikan anak. Kemudian selanjutnya ada kata yang digunakan oleh Al-Quran. Yang ketiga adalah kata walad. Walad ini juga digunakan. Walad ini jamaknya adalah aulad. Namun kata walad sendiri ini berlaku umum, maksudnya tidak hanya anak laki-laki atau perempuan semata, tapi laki-laki dan perempuan semuanya itu disebut walad. Walad. Salah satu hubungan antara anak dan orang tua dalam tanda kutip pendidikan anak dan orang tua yang harus penting adalah ayat yang mungkin juz 30 kita sudah hafal semua di surat Al-Balad, wa walidin wa ma walad, wa walidin wa ma walad, dan demi orang tua wa ma walad, dan yang dilahirkannya yaitu anak. Sehingga antara anak dan orang tua ini hubungannya sangat sakral sekali, sangat penting sekali. Jangan sampai antara orang tua dan anak dipisahkan karena kedurhakaan anak maupun kedurhakaan orang tua. Bagaimana kedurhakaan orang tua? Ya tidak mendidiknya sebetul-betul. Karena anak ini memiliki sebuah hak untuk dididik. Bagaimana cara mendidiknya? Ya, tadi beberapa disampaikan dalam makalah. Coba saya sedikit elaborasi, sedikit tambahkan apa yang disampaikan tadi, bahwa hubungan relasi ayah dan anak ini harus ya selamanya, selamanya. Makanya untuk relasi penguatnya, hubungan biar menguatkan ini adalah doa. Makanya kenapa ada istilah anak soleh mendoakan orang tua, anak soleh adalah yang mendoakan orang tua. Itu untuk secara rohani, secara hubungan kejiwaan emosional itu tetap terjaga, tetap nyambung. Setrumnya itu, listriknya itu nyambung. Kalau nggak ada doa itu seakan-akan saklar lampu, gampangannya kita tidak mendoakan orang tua, tidak mendoakan guru, itu lampunya tidak nyala, tidak dipencet, nggak nyambung seperti itu. Makanya ada ya Rabbirohamuma kama rabbayani shaghira dan sebagainya. Kalau birrul walidain, konsep birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu salah satu untuk merawat hubungannya itu, Kemudian mengenai di surat Luqman yang disampaikan oleh Sayyidina Luqman Hakim, ada yang mengatakan Luqman Hakim itu nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Alhasil yang jelas beliau adalah orang yang memiliki hikmah, memiliki ilmu yang sangat banyak, sehingga dijadikan contoh role model untuk mendidik anak, atau bahasa tarbiyahnya kan pedagogi, mendidik anak kecil, pedagogi. Di ayat surat Luqman ini
Di ayat berapa ini? Ayat 13. 13 atau berapa itu? 13 ya. Wa id qala Luqman libnihi tadi. Wa id qala Luqman libni, ketika Luqman berkata kepada libnihi, kepada ayahnya, kepada anaknya, putranya, ya bunayya, putraku, la tusyrik billah. Ini memberikan sebuah pengertian pada kita. Kalau kita menjadi pendidik ataupun menjadi orang tua, kita harus komunikatif kepada peserta didik kita ataupun kepada anak-anak kita. Jangan sampai jadi orang tua nggak pernah ngobrol dengan anak. Sehingga ketika komunikatif, entah itu dengan menganggap anak seperti teman dan sebagainya, ini akan mudah memberikan sebuah nasihat kepada anak dan lain sebagainya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Luqman kepada putranya. Sehingga pesan-pesannya itu bisa didengarkan oleh anaknya. Ini konten cara komunikasi ya, cara komunikasi orang tua kepada anak. Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim dan sebagainya. Komunikasi ini juga dilakukan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ketika beliau curhat tentang itu loh. Di surat Yusuf itu la ilaha illallah Rasulullah. Ini ra'aitu ahada asyara kawkab. Itu ceritanya ceritanya siapa namanya, mimpinya Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Tapi kan kenapa Nabi Yusuf mau curhat? Ini ra'aitu ahada asyara kawkab, aku mimpi ada 11 bintang, kemudian matahari rembulan sujud kepadaku. Nabi Yusuf mau curhat kepada ayahnya Nabi Yakub karena kan ada sebuah komunikasi, kontak yang sangat batin, yang sangat kuat di situ. Sehingga ketika anak didik kita ada sebuah permasalahan atau ada sesuatu apa, itu tidak segan-segan komunikasi kepada kita. Makanya kiai-kiai kita, yang ulama-ulama kita biasanya itu kan banyak yang konsultasi lah, yang sowan nanya, Kiai saya punya utang, Kiai saya punya masalah ini, nggak punya anak, saya nggak punya apa namanya, nggak punya jodoh dan sebagainya. Semuanya karena adanya kedekatan itu tadi. Jadi jangan sampai ada renggang antara anak kepada orang tua ataupun santri kepada gurunya, kiainya. Ya, di situ curhat kepada ayahnya, dan ayahnya pun sangat bijak, yaitu Nabi Yakub. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ini mimpimu jangan diceritakan kepada saudara-saudaramu. Nah, di situ kan komunikasinya lancar seperti itu. Nah, ketika pendidik ini ya kurang komunikasi, kurang lancar, kemudian ini ya mungkin agak susah nyambungnya ya. Apalagi meskipun komunikasinya lewat WhatsApp atau apa, memang ya berbeda sih ketika bertemu secara fisik. Tapi yang jelas jangan sampai komunikasinya terganggu seperti itu. Begitupun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga komunikasinya cara mendidik mental Nabi Ismail. Ini ya terlepas dari perdebatan yang disembelih Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak atau Nabi Ismail ya. Beberapa ada 2 riwayat memang. Yang jelas putra Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim ini yang akan disembelih jadi apa namanya, ya bahasa kasarannya, bahasa orang-orang di internet itu cosplay jadi domba itu tadi ya, mau disembelih untuk kurban. Setidaknya Nabi Ibrahim itu di samping curhat juga coba mendidik kejiwaannya, tidak hanya mendidik jasmaninya tadi. Tadi diajak ngomong, ya bunayya ini arafil manami adni azbahuka fandur madzatar. Hei putraku, saya lihat siapa namanya itu,
Saya lihat di mimpi anak Arafil Manami, ani adzuhaka, aku menyembelih. Kira-kira menurutmu bagaimana? Coba dimintai pendapatnya. Jadi kan ingin ya entah itu memang penafsirannya mau ngetes atau mau apa, setidaknya kan di situ terlihat bagaimana jawaban Nabi, entah Nabi Ismail atau Nabi Ishak itu secara kedewasaannya bisa menjawab, ya udah lakukan saja gitu. Di situ kan ada mental di situ. Nah, mental itu dididik dari apa? Yang dari tadi yang benih awalnya itu keimanan itu tadi, kemantapan itu tadi. Jadi mentalnya ya sudah mental buka. Kalau dia Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu mentalnya mental tempe atau mental tahu ya yang ya seala kadarnya, tentu nggak mau lah sebetulnya karena materialistik. Kalau apa namanya materialistik itu maksudnya oh takut mati, takut ini, enggak takut apa-apa udah. Nah di situ memang apa namanya memang sangat penting ya bagaimana seorang pendidik itu tidak hanya orang tua ya, terutama orang tua juga ataupun guru, itu tidak hanya mendidik dari sisi anunya, dari sisi fisiknya ataupun pengetahuan saja, mental juga sama. Makanya seperti yang di minggu-minggu kemarin yang saya sampaikan bahwa pendidikan yang paling efektif adalah keteladanan itu. Keteladanan dari seorang guru, bagaimana guru mencontohkan, orang tua mencontohkan tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi yang pertama itu anak makan dengan duduk dan sebagainya. Itu kan sebuah contoh. Itu juga cara mendidik juga, bagaimana mendidik kan bisa dengan komunikasi secara verbal, secara omongan, secara tindak tanduk, sudah nggak usah ngomong, anak-anak akan ikut dan lain sebagainya. Makanya di peribahasa kita kan bahasanya apa itu? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah itu kan menunjukkan bahwa dalam peribahasa kita di Indonesia ya guru itu menjadi sebuah teladan. Guru itu tuturi handayani. Seorang pendidik itu ya yang memberi contoh. Ketika hanya memberikan informasi secara kognitif, hanya pengetahuan saja, ya nonsen. Ketika santri melihat kiainya rajin ibadah, rajin puasa, rajin ini, itu akan membentuk secara di bawah sadar, membentuk karakter santri ataupun muridnya yang mau tidak mau ya mungkin akan menular gitu loh, akan menular. Makanya dalam konsep entah itu tasawuf ataupun di literatur Arab kan bahasanya apa namanya wong kang soleh kumpulono itu obat hati itu kan suhbatus solihin, bagaimana menemani orang-orang yang soleh. Dan sekali lagi tadi memakai diksi, memakai kata suhbah. Suhbah itu menemani, mendampingi, membersamai, mensohibi. Bukan berarti menemani kan menemani guru terus mendampingi, nempel. Dalam arti biar bisa, padahal suhbah itu artinya ya berguru juga. Saya bersuhbah kepada kiai ini. Seperti itu. Barangkali itu ya cukup ya. Mohon maaf terlalu panjang lebar. Saya rasa nanti bisa kita sambung minggu yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.